Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dan mulutnya, patahkanlah gigi singa-singa muda. Ya Tuhan. Teman-teman kasih Tuhan. Ayat tadi berasal dari Mazmur pasal yang ke-58 ayat 2 dan ayat yang ke-7. Saya harap teman-teman semua membaca seluruh pasal ini dengan baik dan teman-teman akan tahu bagaimana keadaan pada waktu itu. Saya jelaskan secara singkat teman-teman kasih Tuhan. Ini bicara memang tentang penguasa, tapi ada hal yang kita bicara, ada hal yang kita bisa pelajari daripada teguran kepada para penguasa. Para penguasa pada waktu itu dianggap penguasa yang lalim, penguasa yang curang, tidak adil, gitu. Dan dikatakan bahwa mereka tidak jujur menjadi hakim bagi rakyat-rakyat kecil, tapi tidak adil. Maka di situ pemazmur, yaitu Daud sendiri, mengatakan, ya Allah, hancurkanlah gigi mereka. Seolah-olah Daud ingin berdoa, bukan seolah-olah, tapi Daud menginginkan membungkam mulut mereka, menghancurkan hidup para orang-orang yang tidak jujur ini. Kenapa? Karena bagi Daud ketidakadilan yang dilakukan mereka menyakiti seluruh umat Tuhan pada waktu itu. Nah, walaupun ini kita pelajari bahwa ini berbicara kepada para penguasa, tapi ada hal yang kita pelajari teman-teman, yaitu bagi orang yang tidak jujur. Satu hal yang saya pelajari hari ini dari firman ini adalah orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak adil adalah musuh Allah. Apa maksudnya? Musuh Allah, apakah musuh seperti kita perang? Enggak. Tapi sikap seperti itu adalah sikap yang pasti akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan itu bukan sikap yang harus dimiliki oleh seorang anak Tuhan. Jangan heran apabila ternyata Allah menghancurkan setiap kehidupan kita tanpa sadar kita berlaku, karena tanpa sadar kita berlaku tidak adil. Saya nggak tahu teman-teman bagaimana keseharian teman-teman, tapi mulailah belajar untuk bersikap adil, mulai dari diri sendiri, mulai dari dalam pikiran kita. Bagaimana kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri dan hak orang lain. Kalau kita dipercayakan sesuatu untuk melakukan tanggung jawab, bersikaplah adil. Dengan begitu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Semoga hari ini memberikan kita dasar yang teguh bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang anak Tuhan. Kiranya teman-teman semua boleh menjalani hari-hari ini dengan terus takut akan Tuhan. Sampai jumpa esok hari di renungan selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan terus keburukan kami, supaya kami boleh belajar untuk menjadi semakin serupa dan semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah hidup kami boleh jadi berkat dengan terus belajar dari firman-Mu. Dan hidup kami terus boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hamba berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu di NGC yang terus setia pada Engkau Tuhan, diberkati baik hidupnya secara rohani maupun jasmani. Biar Tuhan terus menyertai anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa esok hari.